Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah SWT dan selalu sehat walafiat. Baiklah, sebelum saya memulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Dapat diakhiri. Baiklah, kalau begitu pada pembelajaran hari ini saya akan membahas tentang persamaan kuadrat metode rumus ABC. Sudah adakah yang pernah mempelajarinya? Nah, bagi yang belum mempelajarinya, silakan simak penjelasan saya persamaan kuadrat metode ABC. Baiklah, metode rumus ABC. Nah, rumus ABC ini merupakan rumus dalam menyelesaikan persamaan kuadrat atau kita mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan bentuk persamaan kuadrat yang berbagai macam. Nah, jadi nanti hasilnya itu bisa berupa bilangan real 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, atau bilangan-bilangan yang berbentuk desimal juga bisa, atau bisa dikatakan bukan bilangan bulat ya. Nah, metode rumus ABC ini bentuk umumnya itu adalah X1,2 sama dengan min B atau negatif B plus minus plus minus atau positif negatif akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, untuk keterangannya itu sendiri adalah X1,2 artinya akar-akar persamaan kuadrat 1 dan 2. Nah, kenapa 1 dan 2? Karena di rumusnya itu sendiri ada negatif B plus minus. Jadi, akar yang pertama bisa plus, akar yang kedua itu minus atau sebaliknya. Ya. Nah, untuk B sendiri itu adalah koefisien dari variabel X. Ingat, untuk persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B koefisien dari X, dan C itu adalah konstanta. Ingat, selain 0 dan posisinya itu berada di ruas kiri. Nah, jika kalian masih kesulitan untuk menentukan nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat, maka simak untuk penyelesaian contoh soal yang pertama. Nah, di sana kita diminta untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 9 sama dengan 0. Maka penyelesaian pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, mengapa? Karena pastinya dalam rumus ABC kita harus mengetahui nilai A, B, dan C untuk disubstitusikan ke dalam rumus. Baiklah, dari persamaan tersebut kita memperoleh nilai A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, dan C-nya adalah negatif 9. Sehingga ketika kita menggunakan rumus ABC yaitu X1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A, maka diperolehnya untuk B-nya adalah benar. Yang awalnya negatif B, maka kita menulisnya adalah negatif 3 plus minus akar B kuadrat berarti 3 kuadrat dikurangi 4 dikalikan 2 karena A-nya adalah 2 dikalikan C, C-nya berarti negatif 9 per 2A. 2 dikalikan dengan 2 karena A-nya adalah 2. Sehingga ketika kita mengoperasikannya yaitu negatif B tetap plus minus B kuadrat berarti 9, kemudian dikurangi 4AC, 4 dikalikan 2 dikalikan negatif 9. Ingat, 4 di situ nilai negatif. Maka 9 ditambah 72. Nah, sehingga hasil akhir yang kita peroleh adalah negatif 3 ditambah dikurangi juga akar 81 per 4 atau
Akar 81 kita tulisnya adalah 9. Benar. Sehingga X1, 2 sama dengan negatif 3 plus minus 9/4. Ketika kita menuliskannya dalam dua akar X1 dan X2, maka untuk X1 kita bisa menulisnya itu negatif 3 ditambah 9, atau sebaliknya negatif 3 dikurangi 9/4. Nah, sedangkan untuk S2 nya berarti X2 sama dengan negatif 3 dikurangi 9, kebalikan dari untuk X1 nya sendiri. Nah, ketika kita mengoperasikan semuanya, penjumlahan seperti biasa, pembagian seperti biasa, kita memperolehnya X1 itu sama dengan 3/2 dan X2 nya sama dengan negatif 3. Jadi, akar penyelesaian dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 9 sama dengan 0 adalah 3/2 dan negatif 3. Kemudian, bagaimana jika persamaan kuadrat yang ada di soal itu memiliki bentuk yang berbeda? Dalam artian, salah satu dari nilai B atau C-nya itu tidak ada. Nah, perhatikan contoh soal yang kedua. Kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 5x kuadrat dikurangi 30x sama dengan 0. Nah, penyelesaiannya yang pertama sama seperti sebelumnya, yaitu menentukan nilai A, B, dan C-nya. X kuadrat berarti bilangan yang berada di dekatnya itu adalah A, sehingga A adalah 5. Untuk B-nya adalah negatif 30, karena negatif 30 berdekatan dengan variabel X. Nah, perhatikan di sini tidak ada bilangan lain selain 0 yang tidak ada variabelnya. Di ruas kiri hanya ada 5x kuadrat dikurangi 30x, sehingga nilai C-nya sama dengan 0. Tidak perlu merasa kesulitan atau tidak perlu merasa bingung bagaimana jika C-nya 0. Kita tetap mensubstitusikan nilai A, B, dan C-nya ke dalam rumus ABC. Nah, sehingga ketika kita menggunakan rumus ABC, kita substitusikan nilai B-nya adalah negatif 30, nilai A-nya adalah 5, dan C-nya adalah 0. Sehingga ketika kita mengoperasikan semuanya, ingat pertama kali tanda diperhatikan. Ketika negatif B, kita mensubstitusikan nilai B-nya, yaitu negatif 30, kita tulis lengkap negatif dalam kurung negatif 30, sehingga negatif dalam kurung negatif 30 bernilai positif 30. Negatif dikali negatif positif. Kemudian sama halnya di dalam akar, yaitu B kuadrat berarti negatif 30 kuadrat, sehingga dikurangi 4AC, maka 4A 5, C-nya negatif bukan 0. Ingat, C-nya 0 kita substitusikan dalam rumus, sehingga negatif 4 dikalikan 5 dikalikan 0, sehingga menghasilkan 0. Sehingga di dalam akar tersebut hanya ada 900 atau nilai dari negatif 30 kuadrat. Hasil akhirnya nanti kita memperolehnya adalah 30 plus minus 30/10. Kenapa? Karena 2 dikalikan A, A-nya 5 berarti 2 kali 5, 10. Sehingga untuk X1 kita memiliki 30 ditambah 30/10. Sedangkan untuk X2 kita memiliki 30 dikurangi 30/10. Sehingga untuk menentukan himpunan penyelesaian, jangan lupa himpunan penyelesaian berarti menandakan adanya kurung kurawal. Nah, untuk X1 bernilai 6, X2 nya bernilai 0, maka kita menulisnya adalah dalam kurung kurawal 0,6. Nah, kenapa demikian?
kita mengurutkan dari bilangan terkecilnya. Bilangan terkecilnya adalah 0. Nah, maka 0 adalah bilangan pertama yang kita tulis setelah kurung kurawal yang pertama atau kurung kurawal buka. Tutupnya adalah 6. 6 kemudian kurung kurawal tutup. Seperti itu. Kita menuliskannya kurung kurawal di dalamnya itu diurutkan dari yang terkecil 0,6. Itulah penjelasan tentang persamaan kuadrat metode rumus ABC. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kalian untuk kemudian hari dan tentunya mempermudah kalian untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Jangan biarkan era pandemi ini mengurangi semangat kalian untuk belajar. Ingat untuk senantiasa berdoa terlebih dahulu dalam setiap kegiatan kalian, khususnya untuk belajar. Karena apa? Tugas utama pelajar adalah belajar. Ingat 4 hal: doa, usaha, istiqomah, dan tawakal. Setidaknya kalian sudah berdoa untuk usaha kalian nantinya. Mengenai hasil kalian nanti, semuanya akan sesuai dengan apa yang telah kalian usahakan. Jika tidak, itu tandanya kalian harus bersyukur dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.